Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Livia Aura Qurani, NIM 2024 01011257, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di video ini, saya akan membahas kembali materi sesi 1 sampai 7 pada mata kuliah pasar uang, pasar modal. Nah, materi yang saya bahas itu bank sentral, kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, pasar uang, hingga pasar modal di Indonesia. Nah, pada materi pertama saya akan menjelaskan mengenai bank sentral. Jadi, bank sentral itu merupakan lembaga negara yang bertugas untuk mengatur dan juga menjaga kestabilan perekonomian suatu negara. Nah, di Indonesia itu bank sentral itu adalah Bank Indonesia atau BI. Tujuan utama Bank Indonesia itu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, kestabilan rupiah ini mencakup kestabilan harga barang dan jasa atau inflasi dan kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Jadi bisa dibilang Bank Indonesia itu punya peran yang penting supaya kondisi ekonomi Indonesia itu tetap stabil dan tidak mengalami gejolak yang terlalu besar. Nah, dalam menjalankan tugasnya, Bank Indonesia itu punya beberapa fungsi utama. Yang pertama itu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang terakhir, menjaga stabilitas sistem keuangan. Selain itu, Bank Indonesia juga punya wewenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Nah, keberadaan bank sentral ini tuh sangat penting banget karena berpengaruh terhadap kondisi ekonomi nasional. Jika kebijakan yang diambil tepat, maka inflasi dapat terkendali, nilai tukar stabil, dan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan dengan baik. Sebaliknya, kalau kondisi ekonomi itu nggak dikendalikan dengan baik, maka bisa terjadi inflasi yang tinggi, harga barang naik terus, dan daya beli masyarakat yang menurun. Selanjutnya, pada sesi 2 saya akan membahas tentang kebijakan moneter. Jadi, kebijakan moneter itu merupakan kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar agar kondisi ekonomi tetap stabil. Nah, tujuan kebijakan moneter itu menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, menjaga nilai tukar rupiah, meningkatkan kesempatan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi kebijakan moneter ini tuh sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi masyarakat sehari-hari. Nah, dalam pelaksananya ini Bank Indonesia memakai beberapa instrumen kebijakan moneter. Salah satunya yaitu operasi pasar terbuka dengan melakukan kegiatan jual beli surat berharga oleh Bank Indonesia. Kemudian ada juga kebijakan suku bunga atau BI rate yang sekarang lebih dikenal dengan BI 7-day reverse repo rate. Nah, artinya jika suku bunga dinaikkan, maka masyarakat cenderung banyak menabung sehingga jumlah uang yang beredar berkurang. Sebaliknya, jika suku bunga diturunkan, maka aktivitas konsumsi dan investasi dapat meningkat karena masyarakat lebih tertarik meminjam uang atau menggunakan uangnya untuk kegiatan ekonomi. Selain itu, ada juga giro wajib minimum atau GWM, artinya kewajiban bank menyimpan sejumlah dana di Bank Indonesia. Kebijakan ini digunakan untuk mengontrol likuiditas perbankan supaya kondisi perbankan tetap aman dan stabil. Nah, Bank Indonesia saat ini tuh menggunakan kerangka kebijakan Inflation Targeting Framework atau ITF. Dalam sistem ini, inflasi menjadi target utama kebijakan moneter. Jadi Bank Indonesia ini bakal berusaha menjaga inflasi tetap berada pada target yang sudah ditentukan agar harga barang di masyarakat tetap stabil dan nggak naik ataupun nggak turun.
Selanjutnya, pada sesi 3 ini membahas tentang stabilitas sistem keuangan. Stabilitas sistem keuangan ini tuh merupakan kondisi ketika sistem keuangan mampu menjalankan fungsi intermediasi, sistem pembayaran, dan penyebaran risiko dengan baik walaupun terjadi gangguan ekonomi. Nah, sistem keuangan yang stabil sangat penting bagi perekonomian, karena jika sistem keuangan terganggu, maka penyaluran dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana itu juga bakal terganggu. Akibatnya, kegiatan ekonomi itu bisa melambat dan berdampak pada masyarakat. Nah, Indonesia sendiri itu pernah mengalami krisis keuangan pada tahun 1998 yang menyebabkan kondisi ekonomi tidak stabil. Nah, banyak perusahaan bangkrut, nilai tukar rupiah juga melemah, terus tingkat pengangguran meningkat, maka dari itu stabilitas sistem keuangan juga menjadi perhatian penting bagi Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia ini tuh memiliki beberapa peran dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Yang pertama itu menjaga stabilitas moneter melalui suku bunga. Yang kedua, menjaga kesehatan lembaga keuangan, terutama perbankan, melalui pengawasan dan regulasi. Nah, yang ketiga itu menjaga kelancaran sistem pembayaran seperti sistem RTGS. Yang keempat, melakukan riset dan pemantauan terhadap risiko ekonomi dan keuangan. Dan yang terakhir itu menjadi lender of the last resort atau pemberi pinjaman terakhir bagi bank yang mengalami masalah likuiditas. Nah, Bank Indonesia juga bekerja sama dengan pemerintah dan otoritas jasa keuangan atau biasa disebut dengan OJK dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional agar risiko yang bakal diambil itu bisa diminimalkan oleh Bank Indonesia. Nah, selanjutnya masuk ke sesi 4 yaitu kebijakan moneter dan pasar keuangan. Nah, jadi Bank Indonesia ini tuh menerapkan sistem nilai tukar mengambang atau free floating. Dalam sistem ini, nilai tukar rupiah juga tuh dipengaruhi oleh mekanisme pasar, tapi tetap dijaga kestabilannya oleh Bank Indonesia agar nggak terlalu berfluktuasi. Nah, setelah mengalami krisis global pada tahun 1998, Bank Indonesia itu memperkuat kebijakan moneternya menjadi Flexible Inflation Targeting Framework atau fleksibel ITF. Nah, sistem ini itu bukan hanya fokus pada inflasi, tapi juga memperhatikan stabilitas sistem keuangan. Dan Bank Indonesia juga menggunakan BI 7-day reverse repo rate sebagai suku bunga acuan dalam kebijakan moneter. Perubahan suku bunga itu nantinya bakal mempengaruhi kegiatan ekonomi seperti konsumsi, investasi, dan kredit perbankan. Selanjutnya terdapat Financial Market Infrastructure atau FMI. Nah, FMI sendiri itu merupakan sistem yang mendukung proses transaksi keuangan seperti pembayaran, perdagangan surat berharga, clearing, dan penyelesaian transaksi. FMI ini tuh sangat penting karena membantu menjaga keamanan dan efisiensi transaksi keuangan di Indonesia. Selain itu, ada juga strategi nasional pengembangan dan pendalaman pasar keuangan atau SNP-K yang bertujuan menciptakan pasar keuangan yang dalam, liquid, efisien, inklusif, dan juga aman. Jadi strategi ini tuh dibuat agar pasar keuangan Indonesia itu bisa berkembang dan mampu bersaing secara global. Selanjutnya pada sesi 5 yaitu pasar uang. Nah, pasar uang itu merupakan tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana jangka pendek dengan pihak yang memiliki dana jangka pendek. Instrumen di pasar uang biasanya memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun. Nah, tujuan pasar uang itu memenuhi kebutuhan dana jangka pendek, menjaga likuiditas, dan membantu melaksanakan kebijakan moneter. Pasar uang juga membantu perusahaan maupun bank dalam memenuhi kebutuhan dana sementara.
Nah, beberapa instrumen pasar uang di Indonesia itu ada 4, yaitu yang pertama sertifikat Bank Indonesia atau biasa disebut dengan SBI, terus sertifikat deposito, surat berharga pasar uang, dan repurchase agreement atau biasa disebut dengan repo. Nah, pasar uang itu mempunyai peran penting dalam perekonomian karena membantu menjaga kestabilan likuiditas dan juga mendukung kegiatan perbankan serta investasi. Selain itu, pasar uang juga punya sarana bagi Bank Indonesia dalam menjalankan operasi pasar terbuka untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Selanjutnya pada sesi 6 ini tuh membahas tentang instrumen pasar uang dan sistem pembayaran. Salah satu instrumen pasar uang itu adalah sertifikat deposito. Sedangkan sertifikat deposito itu merupakan surat berharga yang diterbitkan bank dan dapat diperjualbelikan di pasar uang. Nah, Bank Indonesia sendiri itu mengatur transaksi sertifikat deposito agar kegiatan pasar uang berjalan aman dan teratur. Nah, dengan adanya pengawasan dari Bank Indonesia, transaksi di pasar uang diharapkan menjadi lebih tertib dan terpercaya. Selain itu, dibahas juga mengenai sistem pembayaran. Sedangkan sistem pembayaran ini tuh merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak yang lain. Sistem pembayaran sekarang sudah berkembang sangat pesat karena adanya teknologi digital. Nah, Bank Indonesia sendiri memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan kelancaran sistem pembayaran di Indonesia. Saat ini, sistem pembayaran semakin berkembang dengan adanya transaksi digital, mobile banking, QRIS, dan uang elektronik. Maka dari itu, Bank Indonesia terus melakukan modernisasi sistem pembayaran agar lebih cepat, aman, dan juga efisien. Selanjutnya pada sesi ketujuh atau terakhir ini membahas tentang pasar modal di Indonesia. Pasar modal merupakan tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan pihak yang ingin melakukan investasi. Instrumen yang diperdagangkan di pasar modal itu ada saham, obligasi, dan reksadana. Sedangkan melalui pasar modal, perusahaan itu bisa memperoleh modal dari masyarakat untuk mengembangkan usahanya. Pasar modal juga memiliki fungsi penting seperti menjadi sumber pendanaan bagi perusahaan dan pemerintah, serta menjadi sarana investasi bagi masyarakat. Nah, dengan adanya pasar modal, masyarakat juga memiliki kesempatan untuk menanamkan modal dan memperoleh keuntungan investasi. Nah, di Indonesia sendiri, kegiatan pasar modal itu diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut dengan OJK, sedangkan penyelenggaraan perdagangan efek dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia atau biasa disebut dengan BEI. Nah, pasar modal ini tuh berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional karena membantu perusahaan memperoleh modal untuk memperluas usaha dan meningkatkan kegiatan bisnis. Nah, demikian penjelasan mengenai materi sesi 1 sampai 7 pada mata kuliah Pasar Uang Pasar Modal. Dari keseluruhan materi yang saya bahas dapat disimpulkan bahwa Bank Indonesia itu mempunyai peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas moneter, sistem keuangan, dan sistem pembayaran agar kondisi ekonomi di Indonesia itu tetap stabil dan mendukung. Nah, setelah itu, maka dari itu saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.